Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ramadhani, NIM 2101112052 dari Prodi Peternakan kelas B Universitas Muhammadiyah Senjai. Dalam kehidupan sehari, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan istilah bioteknologi. Tanpa disadari, manfaat bioteknologi telah kita rasakan di setiap harinya. Ya, cabang ilmu satu ini begitu dekat dengan kehidupan manusia. Karena bioteknologi dirancang dan dikembangkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Secara umum, bioteknologi adalah ilmu biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, virus, dan fungi untuk menghasilkan barang atau jasa yang bisa digunakan oleh manusia. Nah, adapun contoh bioteknologi di bidang pangan yaitu pembuatan bir, roti, keju, dan bahan makanan lainnya. Nah, pemanfaatan bioteknologi pada lingkup pertanian, terutama pada tanaman kedelai yang dimana perlu dilakukan upaya guna mengatasi kelangkaan pangan. Nah, tanaman kedelai di Indonesia komoditasnya strategis ketiga setelah padi dan jagung, karena setiap hari dikonsumsi hampir sebagian masyarakat dengan tingkat konsumsi rata-rata 8,12 kg per tahunnya. Nah, sementara kebutuhan kedelai akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Hal ini tercermin dari permintaan kedelai dalam 10 tahun terakhir dan terus meningkat, jauh melampaui produksi dalam negeri. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi harus diupayakan melalui perluasan area tanaman. Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat saat ini menjadi tantangan besar bagi usaha penyedia pangan dunia. Badan Pangan Dunia atau FAO memperkirakan akan terjadi kelangkaan pangan di dunia pada tahun 2050. Sektor pertanian sebagai penyedia pangan akan dituntut lebih produktif dalam mengimbangi intinya kebutuhan pangan dunia yang meningkat hingga 70%. Sudah negara menyatakan bahwa salah satu upaya untuk menjawab tantangan tersebut antara lain melalui penerapan bioteknologi melalui rekayasa genetika. Perkembangan bioteknologi diawali dengan teknologi rekayasa genetika menjadi semakin cepat. Dalam dogma sentral atau pemahaman dasar ilmu biologi, diketahui bahwa cetak biru kehidupan DNA menyimpan informasi manfaatnya dilakukan melalui perubahan informasi ke materi baru yaitu RNA. Proses ini disebut transformasi. Selanjutnya RNA juga dirubah informasinya ke dalam materi akhir yaitu protein dalam proses transisi. Dari alur informasi dalam dogma sentral itu bisa dipahami bahwa rekayasa DNA atau genetika membawa implikasi pada perubahan RNA sebagai materi pertengahan maupun kepada protein sebagai produk akhir. Rekayasa genetika merupakan usaha manusia dengan sengaja mengubah, memodifikasi atau menambah susunan suatu gen dengan material baru ke dalam suatu organisme untuk mendapatkan generasi sesuai tujuan yang ingin diinginkan. Nah, rekayasa genetika merupakan solusi untuk mengatasi kelangkaan pangan dengan ditemukannya bioteknologi. Tanaman transgenik atau genetically modified organisme tanaman produk bioteknologi telah banyak diperdagangkan di pasar. Tanaman hasil rekayasa genetika tersebut menyerupai tanaman asalnya, tetapi memiliki sifat-sifat tertentu yang menyebabkan tanaman tersebut lebih baik. Tanaman produk bioteknologi yang telah disetujui untuk pangan merupakan tanaman yang direkayasa untuk memiliki sifat seperti ketahanan terhadap hama dan penyakit, ketahanan terhadap herbisida, perubahan kandungan nutrisi, dan peningkatan daya simpan. Bioteknologi didefinisikan sebagai penerapan prinsip-prinsip biologi, biokimia, dan rekayasa dalam pengolahan bahan dengan memanfaatkan agensia jasad hidup dan komponen-komponennya untuk menghasilkan barang dan jasa. Bioteknologi selalu berkaitan dengan reaksi-reaksi biologis yang dilakukan oleh jasad hidup sebagai suatu individu atau komponen-komponen yang dapat berupa organel, sel atau jaringan atau bahkan molekul-molekul tertentu, misalnya DNA, RNA, protein, atau enzim. Ilmu yang mendasari bioteknologi ialah mikrobiologi, genetika, biokimia, biologi molekuler, ilmu pangan, rekayasa kimia, rekayasa mekanik, teknologi pangan, elektronik, dan komputer. Melalui upaya pemanfaatan kemajuan bioteknologi seperti
seperti rekayasa genetik, gen-gen yang bermanfaat dari sumber yang berbeda seperti bakteri atau spesies tanaman lain yang sama sekali tidak memiliki kekerabatan dapat diisolasi, dan gen tersebut dapat dimasukkan ke dalam tanaman yang akan diperbaiki melalui metode transfer genetik. Selanjutnya, pemanfaatan biologi molekuler, gen yang diinginkan dapat dipotong dari suatu genom tanaman dan disambung ke dalam genom lain melalui suatu eksperimen yang unik tanpa memindahkan gen-gen yang tidak diinginkan selama proses. Tanaman transgenik merupakan suatu tanaman yang memiliki gen atau telah disisipi gen dari organisme lain dan dapat pula disebut sebagai genetically modified organisme atau organisme yang termodifikasi secara genetik. Nah, penyisipan gen ini umumnya lebih diarahkan ke tanaman pangan untuk menciptakan kualitas pangan yang lebih baik daripada sebelumnya. Salah satu jenis tanaman produk bioteknologi ialah kedelai. Kedelai merupakan tanaman penghasil minyak yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Bijinya mengandung asam amino esensial lebih tinggi dibanding daging. Nah, sehingga merupakan tanaman yang sangat penting saat ini. Rekayasa genetika pada tanaman mencakup beberapa tahapan, yaitu yang pertama, ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA atau isolasi DNA target merupakan prosedur umum dalam memisahkan dan mengumpulkan DNA untuk analisis rekayasa genetika, forensik, bioinformatika, komputasi, analisis asal-usul, dan antropologi. Prinsip dasar ekstraksi DNA adalah mengeluarkan DNA dari sel. Yang kedua yaitu cloning gen. Cloning merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan tanaman transgenik. Cloning gen bertujuan untuk memperbanyak gen interest yang diharapkan. Sebagai contoh dalam tanaman kedelai bahwa aktivitas sistem simbiosis antara bakteri bintil akar dengan tanaman legum sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah. Dalam simbiosisnya dengan tanaman legum berperan untuk memfiksasi nitrogen dan mengubahnya menjadi amonia yang dapat digunakan oleh tanaman. Nah, yang ketiga yaitu desain gen. Kegiatan desain gen dilakukan dengan merubah susunan basa, area kode atau encoded region, gen yang akan menentukan produksi protein tertentu yang diinginkan. Dalam rekombinasi DNA dilakukan pemotong dalam menyambung DNA, melibatkan enzim tertentu. Nah, yang keempat yaitu transformasi genetika. Transformasi genetik merupakan suatu perpindahan atau transfer gen asing yang diisolasi dari tanaman, virus, bakteri, atau hewan ke dalam suatu genom baru. Beberapa teknik transformasi yang dikenal adalah elektroforesis, genogen, dan mempergunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Rekayasa genetika alternatif dalam meningkatkan kualitas tanaman kedelai dan dengan memodifikasi susunan gen dengan material baru ke dalam tanaman kedelai. Protokol terbaik untuk transformasi kedua melalui A. tumefaciens adalah menggunakan ekspal kotiledon muda dan kerapatan bakteri 108 sel atau mili lama inokulasi 90 menit dan lama kultivasi yaitu 5 hari. Nah, itulah pembahasan mengenai pemanfaatan bioteknologi dalam bidang pertanian, terutamanya di tanaman kedelai. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.